Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kelas 10 SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Selalu jaga kesehatan dan tingkatkan imun supaya tidak mudah terserang penyakit. Oke, pagi ini ketemu dengan Ibu Safitri. Ibu akan mengajarkan kalian pelajaran kimia. Ya, pernah dapat pelajaran kimia kan ya pas SMP? Oke, nah sekarang silahkan disimak pelajaran kimia bab yang pertama. Silahkan disimak. Materi kita yang pertama yaitu tentang perubahan materi. Kompetensi dasarnya pada KI pengetahuan, kalian diharapkan bisa menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Pada KI keterampilan, kalian diharapkan bisa melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Tujuan pembelajaran pada bab 1 ini adalah yang pertama, membedakan sifat kimia dan sifat fisika. Dan yang kedua, membedakan perubahan kimia dan perubahan fisika. Sorry, ini salah ketik ya. Nah, outline-nya kita akan mempelajari tentang materi dan energi, sifat materi, perubahan materi, dan penggolongan materi. Yang pertama, materi dan energi. Apakah materi itu sama dengan energi? Tidak. Kalau materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya, ada batu, kayu, daun, padi, nasi, air, bahkan udara merupakan beberapa contoh materi. Kok bisa udara itu merupakan materi? Apakah udara memiliki massa? Tentu kalian bisa menimbang balon yang kempes dengan balon setelah ditiup. Itu ada perubahan massanya. Kemudian apakah udara menempati ruang? Tentu saja. Kalian meniup balon, itu di dalamnya ada udaranya. Dia akan menekan bagian dalam sehingga balon menjadi melembung. Oke, kalau energi itu apa? Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Energi tersimpan dalam bentuk materi. Energi dapat digolongkan dalam energi kinetik dan energi potensial. Kalau energi kinetik itu berkaitan dengan gerak, sedangkan energi potensial tidak berkaitan dengan gerak. Energi potensial adalah energi yang tersimpan. Dia akan berubah menjadi energi ketika dia itu digunakan atau bergerak. Contohnya adalah pada bendungan. Bendungan itu energi potensial ya, dia punya potensi energi di sana meskipun belum digunakan. Nah, setelah pintu bendungan itu dibuka, maka air akan mengalir ya dari atas turun ke bawah, kemudian menggerakkan turbin. Turbin itu akan menggerakkan dinamo sehingga merubah energi menjadi energi gerak misalnya, menjadi energi listrik misalnya. Nah, jadi itu adalah energi potensial, energi yang tersimpan.
Selanjutnya, hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi yang ada adalah energi itu dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya. Ada perubahan energi apa aja? Banyak. Contohnya itu LPG, itu juga ada energi. Ya, ketika digunakan untuk memasak, dia akan berubah menjadi energi panas. Kemudian setrika misalnya, ya, dia setrika itu mengubah energi listrik menjadi energi panas juga. Terus apalagi ya, bensin itu juga mengubah energi dari energi kimia ya menjadi energi gerak ya gitu. Jadi hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, sekarang kita belajar tentang sifat materi. Sifat materi ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat yang tidak ada hubungannya dengan perubahan materi. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang ada hubungannya dengan perubahan materi. Contohnya sifat fisika adalah suatu benda itu mempunyai titik leleh, titik didih, itu masing-masing ya. Titik uap, titik beku itu berapa? Itu sifatnya. Contohnya air mempunyai titik bekunya itu 0 derajat Celcius ya. Kemudian titik uap, titik didihnya dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu adalah sifatnya air ya. Itu sifat fisika. Kemudian wujudnya bagaimana? Apakah padat, apakah cair, ataukah gas? Itu juga sifat fisika. Air apa wujudnya? Cair ya. Itu juga sifat fisika. Kemudian warnanya apa? Oh, air itu tidak berwarna. Kekentalannya bagaimana? Kemudian kekeruhannya gimana? Jernih ya. Ini adalah sifat fisika. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang ada hubungannya dengan perubahan sifat ya. Contohnya di sini adalah perubahan materi. Contohnya di sini adalah besi itu mempunyai sifat kimia yang mudah berkarat ya. Jadi kalau dia itu kelembaban udaranya tinggi, dia akan mudah berkarat. Beda dengan emas itu tidak mudah berkarat. Ataupun perak juga tidak mudah berkarat gitu ya. Ini adalah sifat fisika. Ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Apa itu zat barunya? Besi mudah berkarat, zat barunya ya karat itu sendiri ya. Kemudian sifatnya gas itu adalah mudah terbakar. Ini sifat kimia ya. Sifat kimia. Atau kertas mudah terbakar. Menghasilkan zat baru, oh iya, ketika terbakar dia akan menghasilkan abu atau arang ya, atau karbon. Kemudian mudah membusuk, ini juga sifat kimia ya. Ada zat baru yang dihasilkan. Sifat materi ya, sifat fisika di sini contohnya adalah warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, titik leleh. Ini semuanya nggak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Sedangkan sifat kimia di sini adalah ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya seperti perubahan warna, kereaktifan, kestabilan, dan lain-lain. Kemudian sifat materi sendiri itu juga ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Ekstensif
Sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, berat, gitu. Ya, ada hubungannya dengan jumlah dan ukuran zat. Sedangkan sifat intensif tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, menyublim. Oke, bisa dipahami ya tentang sifat materi. Selanjutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi juga ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, ini perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya kayu dirubah menjadi meja dan kursi. Dia masih tetap saja materinya adalah kayu, hanya bentuknya saja yang berubah. Perubahan fisika itu meliputi ada perubahan wujud. Jadi kayak mencair, menyublim, membeku, menguap, itu semuanya adalah perubahan fisika ya. Karena dia bisa membentuk zat awalnya kembali. Contohnya es membeku, jadi es dikeluarkan dalam freezer, dia akan berubah lagi menjadi cair ya. Jadi semua perubahan wujud merupakan perubahan fisika. Perubahan fisika selanjutnya adalah pelarutan. Garam dilarutkan dalam air. Airnya menjadi asin. Nah, di dalam air itu masih ada garam, sifatnya garam yaitu asin ya. Jadi segala jenis pelarutan itu adalah perubahan fisika. Oke. Jadi perubahan fisika ada dua ya tadi ya. Perubahan wujud dan perubahan bentuk dan pelarutan. Perubahan bentuk, perubahan wujud, pelarutan. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Contohnya di sini adalah proses fotosintesis, besi berkarat, meledaknya bom atau petasan. Kemudian proses peragian, makanan membusuk, perubahan warna, proses pernafasan, ini semuanya adalah menghasilkan zat baru. Proses pernafasan menghasilkan zat baru, oh iya, ya dia jadi mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Perubahan kimia itu bisa juga disebut dengan reaksi. Ciri-ciri reaksi kimia itu ada perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Ini adalah ciri-ciri reaksi kimia. Selanjutnya, hukum kekekalan massa. Massa sebelum dan sesudah bereaksi itu sama. Jadi, ketika kertas 1 kg dibakar menjadi abu, itu massanya masih tetap atau tidak? Massanya adalah tetap. Ya, syarat dan ketentuannya berlaku, yaitu jika dilakukan dalam ruangan yang tertutup. Artinya, abunya juga masih ada di situ, gas CO2 yang dihasilkan juga ada di situ, ya, ditimbang semuanya. Massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama atau tetap. Perubahan kimia dalam sehari-hari. Itu contohnya adalah pembakaran, kemudian korosi, ya, atau perkaratan. Perkaratan bisa dicegah dengan cara mengecat permukaan logam, melumuri dengan oli atau gemuk, dibalut dengan plastik, kemudian pelapisan dengan timah, pelapisan dengan krom, galvanisasi, ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.